Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari kata Profesor Jimli Asidiki, kasus Rizik Syihab harus diproses. Jadi Rizik Syihab sering menuding secara negatif atas pemerintahan Presiden Joko Widodo. Antara lain, pemerintahan Joko Widodo tidak sah katanya dan zolim. Dan menuding militer kurang ajar gara-gara ada anggota militer yang mendukung daripada Rizik Syihab, dan dia padahal dia militer tidak berarti dia hanya mendukung FPI tetapi tidak mendukung negara Indonesia ini, sehingga militer prajuritnya tersebut diborgol. Akhirnya Rizik Syihab mengomentarinya sebagai tidak baik, sehingga dia menuding militer tersebut sebagai kurang ajar katanya, menudingnya demikian. Jadi samping itu mengancam bisa terjadi seperti di Prancis, kepala manusia bisa hilang dan juga ditemukan di jalan katanya. Dia mengancam-ngancam supaya negara ini kalau tidak berbuat sesuai dengan kehendaknya Rizik Syihab, maka negara bisa terjadi nanti seperti di Prancis, di mana kepala manusia bisa ditemukan di tengah jalan. Berarti ini kelihatannya arahnya kepada kekerasan kepada masyarakat Indonesia yang nanti bisa dipenggal kepalanya. Itulah kira-kira makna daripada ancamannya itu kepada negara ini. Jadi termasuk juga kepada masyarakat Indonesia. Dia menyatakan demikian. Dan juga menghina agama Kristen. Katanya bidan Tuhan Yesus itu lahir kayak siapa bidannya. Ini juga menghina dia. Dia juga menghina dasar negara Pancasila. Ditaruh di pantat katanya Pancasila itu. Ini sangat menghina sekali kepada Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Jadi itu saya lihat banyak sekali pernyataan-pernyataannya dan lain-lain lagi banyak pernyataannya. Katanya dia akan mengepung istana negara dan juga kalau tidak sependapat dengan nanti dia akan mengepung istana negara dan juga katanya akan melakukan revolusi. Kemudian menjadi revolusi akhlak. Mungkin tujuannya revolusi untuk menjatuhkan Presiden Joko Widodo tersebut. Akhirnya banyak tudingan-tudingannya sangat negatif, tidak baik kepada negara ini. Demikian juga tudingan tersebut atau semua tudingan Rizik Syihab ini sudah termasuk perbuatan pidana. Jadi sudah mengandung unsur-unsur semua unsur pidana di dalamnya. Tetapi pada umumnya perbuatannya itu adalah delik aduan. Delik aduan itu semua orang yang disakitinya harus langsung melaporkannya kepada polisi, tidak boleh melalui pengacara dan lain sebagainya. Dan sudah banyak yang melaporkannya. Salah satunya adalah Henry Yosodiningrat yang meminta kepada polisi menanyakan penyelesaian perkaranya. Karena Henry Yosodiningrat ini dituding sebagai pendukung daripada PKI dan tidak terima dia. Maka dia mengadukan daripada Rizik Syihab ini kepada polisi. Dan sudah Yosodiningrat sudah langsung mengadukannya perkara tersebut kepada polisi. Sekarang Yosodiningrat sedang menagih langkah daripada polisi terkait dalam penanganan kasus Rizik Syihab tersebut. Dan masih banyak lagi nanti kasus-kasus yang lain. Demikian juga kasus di Bandung, yaitu termasuk ada Sunda katanya Sampurasul tersebut juga sudah menuntut pada pendukung-pendukungnya agar Rizik Syihab ditangkap dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Nah, jadi banyak sekali permasalahannya. Ada kurang kalau tidak salah ada sampai 8 perkara itu di polisi, perkaranya yang semua sudah mengandung unsur kejahatan, tapi kejahatan penghinaan. Mengenai nanti kalau semua cukup minimal 2 alat bukti, kalau sudah cukup maka setiap perkara tersebut Rizik Syihab bisa diproses hukumnya. Kalau nanti sampai dia dijatuhkan setiap perkara 2 tahun karena dia sudah residivis, maka perkaranya itu dapat diperberat hukumannya oleh hakim. Kalau sampai setiap perkara itu satu perkara 2 tahun, dikali 8 bisa 16 tahun nanti dia di dalam penjara.
Itulah dugaan saya kalau semua perkara itu nanti diselesaikan polisi satu persatu sampai ke pengadilan. Jadi, maka Profesor Jimli Asidiki meminta aparat penegak hukum atau polisi supaya segera memproses semua perkara kejahatan penghinaan yang dilakukan Rizik Syihab terhadap anggota masyarakat. Karena anggota masyarakat itu juga harus dilindungi haknya, negara harus adil, tidak boleh berpihak kepada Rizik Syihab saja, dan semua harus ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku yang berlandaskan asas equality before the law, persamaan hak di depan hukum. Siapapun yang melakukan kejahatan, baik dia tokoh agama, tokoh adat, maupun pengusaha, pejabat tinggi, masyarakat biasa, kalau dia melakukan kejahatan penghinaan, dia harus diproses hukumnya sampai ke pengadilan sesuai dengan rasa keadilan daripada masyarakat. Yaitulah saya pikir, saya pun sangat setuju semua perkara Rizik Syihab tersebut harus diproses sesuai dengan hukum, sesuai dengan pandangan daripada Profesor Jimli Asidiki tersebut. Sekian dan terima kasih.